Coba lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Ya, sekalipun mungkin sepanjang minggu ini ya, kita mengalami pergumulan berat, persoalan, masalah. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan, amin. Kita bersyukur bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa menyertai bersama-sama dengan kita, amin. Oh ya, minta maaf ada saudaranya Ciennya. Oh ya, selamat datang Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Cien tidak bilang-bilang. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar untuk memberi yang terbaik bagi Dia, amin. Dia sangat baik bagi Bapak, Ibu dan saya. Dia luar biasa. Mari kita menghormati Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Kurang lebih 2 jam. Kalau bisa handphone, jangan dulu lihat WA, Facebook, apapun itu. Mari kita datang mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita balas. Hanya pujian, pengagungan bagi Dia. Mari kita mau datang. Kita berikan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Dia. Sekalipun belum sempurna, sekalipun belum yang terbaik. Tapi mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau berikan hati kita kepadanya. Kita mau sungguh-sungguh kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Siap menjamah hati kami, menopang dan menguatkan kami. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi kami. Dan kami mau naikkan pujian kami kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan ku bersyukur. Ya Tuhan. Mengerti
pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari Segala yang ada. Ini hati kami. Lebih dalam lagi mencintakan Yesus. Ku mengasihi lebih dalam Tuhan. Lebih dalam lagi segala yang ada. Kami mau lagi ya Tuhan. Lebih dalam lagi mencintakan Yesus. Ku mengasihi. Katakan dengan sungguh lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah ini pernyataan kami ya Tuhan. Segala yang ada. Lebih dalam lagi mencintakan Yesus. Ku mengasihi. Yang mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Semua yang berharga ya Tuhan. Amin. Semua yang ya Tuhan. Amin. Hanyalah bagi, hanyalah hanyalah bagi kami berikan yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku ya sorak-sorai bagi Allah kita, bagi Allah yang sangat baik. Haleluya, ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita mau terima sukacita yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Sukacita surga memberi kekuatan bagi kita. Amin. Mari sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Amin. Terima sukacita surga, ialah kekuatan bagi jiwa. Kami tak menyaksikan kuasa-Nya. Amin. Mari kita mengangkat tangan. Mari kita bersama-sama panggil musik ya supaya
supaya musiknya lebih semangat lagi. Amin. 1, 2, 3 musik ya. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk pemain musik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah bahaya. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan bahaya. Mari sama-sama angkat tangan. Ya, ya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan pulang. Amin. Mari kita mengakukan Dia. Ku bersorak bagimu, kasih setia memenuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hati kami Tuhan. Amin. Kami tetap memuji Engkau. Amin. Amin. Kami mau bersorak sukacita, silakan duduk umat yang dikasihi. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun kami tetap bersyukur, bersukacita. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Amin. Agar kami dengan kerendahan hati mau diajar oleh Engkau Tuhan. Amin. Amin. Dan hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak bisa. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menopang kami, menguatkan kami, Amin. mengajar kami ya Tuhan. Amin. Kami selalu membutuhkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Amin. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru kau
Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Rencana di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan anak-anak sekolah minggu, sikap berdoa itu bagianku. Engkau yang kupandang selama hidupku. Sanggupkan kami untuk perkara ini ya Tuhan. Mengasihi, memuliakan anak-anak sekolah minggu, semua sikap berdoa. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Allah yang senantiasa merahmati kami dengan segala kebaikan. Khususnya bagi anak-anak kekasih kami menumpangkan tangan atas mereka. Diberkatilah mereka semua, berkat yang daripadamu. ya, Sesuai dengan kapasitas usia mereka, mereka akan mengalami pengenalan takut akan Tuhan sejak dini. Sehingga sampai putih rambut mereka, Tuhan Yesus yang akan senantiasa dimuliakan. amin. Kuasa darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban membentengi, menaungi, menjaga mereka daripada yang jahat. Ya, Berkati tumbuh kembang mereka, baik tubuh, fisik mereka, dan juga roh mereka. Karena itu kami berdoa, berkati semua guru-guru sekolah minggu, berkati kakak-kakak pendamping. Ya. Supaya dalam peribadatan mereka, anak-anak ini boleh menerima segala hal yang baik yang Amin. berasal daripada Tuhan. ya. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita mulai. Kita akan menyanyikan kembali pujian ini dari awal sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat. Ya, kami percaya firman-Mu yang menyatakan bahwa anugerah pembaharuan itu bekerja dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami semakin segambar dengan Kristus. Haleluya. Hatiku akan Engkau. Segalanya di dalam
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa atas perkenananmu kami boleh berhimpun Ya, untuk beribadah saat ini. Karena kami tahu segala rencana rancangan, pertimbangan hati setiap kami manusia, keputusannya ada pada tangan Tuhan. Syukur kepadamu kami boleh merespon panggilanmu untuk datang berhimpun, memuji dan memuliakan namamu. Dan kami percaya karena kasih karuniamu bagi kami umatmu, Engkau boleh berkenan atas puji-pujian kami, penyembahan dan syukur kami. ya Tuhan. Dan sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Amin. berkati kami, supaya kebenaran firman ini boleh kami mengerti dan Engkau sanggupkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku. Supaya janji Tuhan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengar, mengerti dan melakukan firman, mereka akan berbahagia, mereka akan terberkati, hidup dalam keberhasilan. Ya. Dan janji itu adalah bagian kami. Tetapi lebih dari semuanya kami dengar, mengerti, lakukan. Ya, Tuhan. Yang terutama karena kami mengasihi Tuhan Amin. yang sudah terlebih dahulu mengasihi Amin. kami. Karena itu kuasai kami semua, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan setiap daripada kami boleh antusias Ya, untuk mendengarkan isi hati. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuan terutamanya adalah supaya Bapa, Putra dan Roh Kudus dimuliakan. ya, Terima kasih, terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, ada sukacita. Iya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini minggu ketiga oleh rahmat Tuhan di bulan September. Tidak lama lagi Natal. Begitu kata orang, kalau sudah bulan di belakangnya ber itu katanya tidak lama lagi sudah Natal. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ketiga Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia memberikan tema kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan adalah mengatasi kebiasaan berutang. Wah, ngeri juga nih temanya nih. Iya. Dengan tema ini kemudian timbul pertanyaan pertama, apa yang Alkitab katakan tentang berutang? Nah, begitu kan? Tetapi jauh sebelumnya ada kata kebiasaan. Nah ini begitu. Mengatasi kebiasaan berutang. Secara bahasa, kalau kita mencoba memahami lebih dalam tentang hal ini, kita akan menemukan bahwa bukan berutangnya yang menjadi persoalan di sini yang mau diatasi, tapi kebiasaannya. Iya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau kita baca Alkitab secara eksplisit, secara apa bahasanya orang Jawa itu saklek begitu. Memang Alkitab tidak serta-merta mengatakan jangan berutang, nah begitu. Seperti perkara dosa yang lain jelas tuh jangan begitu. Walaupun memang dalam konteks ini kita akan melihat berutang atau meminjamkan ada, kalau kita ya nanti Pak Iskandar boleh jelaskan Pak Hasan tentang prinsip atau Pak Vincent, prinsip-prinsip meminjam atau berutang. Prinsip meminjam atau berutang konsumtif atau produktif begitu kalau ekonomi katanya begitu ya. Yes. Ya. Iya, begitu. Jadi ada yang meminjam karena bersifat konsumtif, lalu satu meminjam atau berutang untuk produktif. Maka beberapa hari yang lalu, bukan beberapa, kemarin dulu saya nonton video pendek tentang orang di Papua.
Kau semua, begitu kan dia dengan logat Papuanya mengajar kepada orang-orang banyak. Orang-orang datang di Katumpu negeri ini 10 tahun mereka menjadi pegawai negeri, mereka punya rumah, ada motor dan mobil. Lah kamu semua begitu ya, kau pokoknya logatnya kira-kira begitulah. Kau semua 10 tahun PNS belum punya mobil, bahkan katanya hilang gini. Kemudian cek per cek, pinjaman di bank, satu itu meminjam dalam konteks konsumtif, satu dalam bentuk produktif. Sehingga kemudian orang-orang banyak yang ditolak kredit pinjamannya karena prinsip meminjamnya untuk barang konsumtif begitu. Sehingga kita akan membicarakan tentang mengatasi kebiasaan berutang ini dari sudut pandang itu begitu. Walaupun memang dalam prinsip berutang baik untuk hal-hal yang bersifat produktif, Alkitab mengajarkan prinsip kehati-hatian atau bahasa kerennya manajemen. Alkitab ajar begitu. Dalam suatu perumpamaan Tuhan Yesus bilang begini, adakah di antara kamu yang membangun menara tidak terlebih dahulu duduk kemudian menghitung sedemikian rancangan anggaran belanjanya. Khawatirnya ketika Bapak Ibu, konteks ini saya menceritakan seperti Tuhan Yesus sedang berhadapan-hadapan dengan kita. Tuhan Yesus bilang khawatirnya jangan sampai kalian memulainya dan tidak sanggup menyelesaikannya. Sehingga orang akan mentertawakannya. Sekiranya di antara engkau yang akan maju berperang, tidakkah engkau menghitung jumlah pasukan yang ada padamu dan pasukan musuh? Kali-kali bahwa pasukannya lebih banyak. Lebih baik engkau pergi berdamai supaya kerugian tidak lebih besar menimpamu. Itu bicara tentang hitung-hitung. Maka baik pinjaman konsumtif atau produktif, tetap ada asas di sana, hitung-hitung. Asas kehati-hatian. Kenapa demikian? Karena Amsal 22 ayat 7 bilang begini, bahwa orang kaya itu menguasai orang miskin. Sehingga yang terjadi, yang berhutang menjadi budak dari, Kemudian di bagian lain Amsal 22 ayat 26-27 itu prinsip juga dikatakan bahwa orang yang berhutang bisa saja kehilangan harta. Alkitab bilang begini, jangan sampai tempat tidurmu diambil karena engkau tidak dapat mengembalikan utangmu. Amsal 22 nanti baca banyak nasihat-nasihat di sana. Ya, karena itu kita akan belajar tentang hal ini. Karena ini bagian dari pelajaran minggu lalu tentang bagaimana kita jangan sampai memikirkan apa kemarin kita belajar overthinking ya. Memikirkan satu dua perkara yang negatif secara berulang-ulang terus menerus sehingga menimbulkan kekhawatiran. Tidak jarang kita stres, kemudian depresi dan dijauhkan daripada kita menjadi gila. Begitu. Kita belajar kemarin bagaimana kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Kata menyerahkan itu memiliki pengertian yang lebih dalam adalah menghempaskan, membuang salak. Atau juga di bagian lain Mazmur dia pakai kata mencurahkan. Ya begitu. Dan dalam terjemahan bahasa butonnya asik. Dikatakan apa itu? Buka. Curahkanlah segenap isi hatimu. Buka segenap apa yang kau pikir, rasakan kepada Tuhan. Itu bagian pertama mencurahkan. Kemudian firman harus ada. Kemudian lakukanlah yang menjadi bagian kita. Adalah kuatkan diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Begitu. Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Konteks surat ini Rasul Paulus ada di penjara. Begitu. Ingat-ingat ya, bahwa Rasul Paulus ada di penjara lalu menulis surat ini. Ya, pasal 4 ayat 10 kita langsung baca ayat 10 sampai 20, mestinya baca dari ayat 1 ya. Tapi paling tidak kita hanya fokus pada bacaan ayat 10 sampai 20 saya baca. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Jelas sukacita tidak ditentukan keadaan. Karena yang bilang ini, yang lagi bergembira, yang lagi bersuka cita ini adalah orang yang sedang ada di dalam penjara. Dan penjara pada saat itu bukan seperti lapas sekarang. Oh gitu.
Lapas sekarang saja juga membludak sekali kasihan. Makanya kadang-kala sedih juga kalau lihat tuh begitu. Oke. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Sekali lagi bahwa sukacita tidak ditentukan keadaan, tapi ditentukan oleh mau atau tidak. Amin. Amin. Nah, ya ini sesuatu hal yang menjadi pergumulan termasuk saya yang membicarakannya. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku yang sedang ada dalam penjara ini. Engkau ingat saya, begitu. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi oleh karena situasi keadaan tidak ada kesempatan bagimu untuk berjumpa dengan aku. Di bagian lain Alkitab bilang begini, suatu kelak nanti Tuhan Yesus akan berhadapan dengan orang-orang dan berkata, waktu aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Dan orang-orang itu berkata, kapan itu Tuhan? Waktu engkau kunjungi dia. Begitu. Oke? Lanjut. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan minggu lalu waktu saya ada di Kendari, saya ketemu dengan Pak David Telusa. Dan Pak Henry, kami membahas tentang ayat ini. Dalam bahasa sederhana saya bilang begini. Saya tahu itu tidur di spring bed. Dan saya tahu itu tidur di tikar. Oh gitu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kenapa? Karena ayat 11 dia bilang, aku belajar untuk mencukupkan diri, menerima begitu dalam segala keadaan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa kemampuan kekuatan yang ada pada kita karena berasal dari Tuhan. Itu dulu. Selalu ulang-ulang, selalu harus Tuhan. Kalau saya pintar, ya betul bahwa saya rajin belajar. Saya berusaha sedemikian, tetapi pada akhirnya Tuhan yang disebut di sana bahwa itu juga semua karena Tuhan. Amin. Karena bisa saja saudara rajin belajar lalu tidak pintar-pintar. Bisa tidak? Lalu orang yang sukses bilang aku bisa sukses begini karena aku memiliki pengalaman sedemikian. Betul, pengalaman itu penting. Karena Alkitab ajar orang-orang yang baru pegang pedang jangan menyombongkan diri dibanding orang-orang yang sudah pulang perang. Begitu di Alkitab tuh, Tawarik kalau tidak salah itu. Kitab Tawarik, kronologi, kronikel. Jadi jangan menyombongkan diri. Bahwa orang bilang saya rajin sehingga saya sukses. Memang harus rajin. Tetapi sekali lagi harus ingat. Seperti pengkhotbah bilang, itu juga semua karena Tuhan. Amin? Iya. Begitu. Sehingga di ujung semuanya kita akan berkata, ini karena Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku ini. Ini orang di penjara nih. Ya kira-kira mungkin kalau dikontekstualisasikan sesekali engkau kirim rantang untuk saya di penjara ini. Begitulah. Ayat 15. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi. Hai jemaat, hai gereja di Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku. Selain daripada kamu. Lanjut ayat 16. Ini bicara jasa tadi kan hutang piutang. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bahkan ketika aku masih ada di Tesalonika. Tesaloniki kalau sekarang kalau tidak salah di Turki. Ya nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Yunani atau Turki itu. Pokoknya daerah yang berbatasan. 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Ya pemberian itu tadi dihargai. Pemberian itu tadi diungkapkan, dipuji sedemikian. Tetapi bukan pemberiannya. Melainkan buah. Manifestasi pemberian itu adalah manifestasi perwujudan dari apa? Kemurahan. Buah dari kemurahan. Salah satunya.
yang makin memperbesar keuntunganmu. Betul, karena orang yang bermurah hati akan menerima kemurahan. Berbahagialah mereka. Kan begitu toh? Dan kita sudah membahas kata berbahagia itu bukan hanya gembira senang dipakai di situ, tetapi terberkatilah mereka, makarizo. Terberkatilah mereka yang bermurah hati karena mereka akan menerima kemurahan. Makarios. Ya, mereknya penghitam rambut. Makarizo. Oke, 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Di kitab Ibrani dikatakan begini, marilah kita mempersembahkan kurban. Dua jenis di situ, berupa ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, nyanyian, perkataan dan perbuatan. Jadi di situ jelas ya, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah adalah perbuatan baik. 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tetapi syaratnya menurut kekayaannya. Kalau menurut kekayaannya is okay. Apa yang Allah tidak miliki. Tetapi kemudian syarat berikutnya, dia akan memberikan dan memenuhi segala apa yang kita butuhkan menurut kemuliaannya. Tidak akan bertentangan dengan kemuliaannya. Tidak akan melanggar kebenarannya. Begitu. Dalam Kristus, ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Itu tadi yang saya bilang. Amin, itu ujungnya. Amin. Selesai. Pembacaan, belum khotbah. Begitu. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat slide kita. Di zaman sekarang hidup serba cepat. Ya betul. Mobilitas tinggi tuh. Dulu pergi Kendari itu kita berangkat jam 12 siang. Maghrib di Raha, beli gogos, kacang, telur, tunggu-tunggu malam, besok subuh baru tiba. Sekarang siapa yang sanggup berangkat dengan, pagi-pagi saja kita berangkat, jam 12 kita belum lihat pantai apa itu, kita sudah pantai Nambo atau pantai apa yang dekat Kendari, kita sudah gelisah, belum tiba ya. Sampai dalam hati bilang, kau belum merasa pelayaran dulu-dulu Gitu ya. Bahwa zaman sekarangnya seperti itu, serba instan. Dulu orang bikin roti, campur dulu. Sekarang tinggal kasih pecah plastik jadi roti. Roti apa saja. Mie dulu orang banting tarik. Sekarang buka plastik jadi semua, serba cepat. Di zaman sekarang hidup serba cepat dan kebutuhan makin meningkat. Iya. Belum gaya hidup ini. Makanya kebutuhan kadang-kala meningkat. Membuat banyak orang terjebak dalam kebiasaan berutang. Pinjam dulu 100 gitu kira-kira. Awalnya ya ringan. Lama-lama bisa menjadi beban berat yang menguras keuangan dan merusak hubungan. Dan bahkan tidak jarang melemahkan iman. Iya. Makanya banyak kali orang datang, Bapak Kinan bisa pinjam kah? Pertama memang saya tidak punya. Yang kedua, ini hanya sekedar yang bisa saya kasih. Itu. Kalau tidak ada, tidak ada. Karena merusak hubungan kadangkala. Begitu. Makanya waktu kemurahan Tuhan kemudian kita diizinkan kuliah jarak jauh. Waktu itu 2 tahun bolak-balik Kendari, salah satu teman menulis tentang utang dalam hubungannya, dalam kehidupan berjemaat. Begitu, cukup dalam dia gali. Salah satunya adalah merusak relasi dan bahkan sampai bisa melemahkan iman. Karena itu kita perlu menghindar supaya kita tidak terjerat dari kebiasaan berutang ini. Dan Alkitab ajar kita melalui bacaan kita, yang pertama bisa kita lakukan
Pertama, ketika kita belajar, cukupkan apa yang ada pada kita. Amin. Kenapa kemudian negara kita ini tidak menghakimi ya? Banyak persoalan pejabat dan orang-orang yang mestinya itu hidup berkecukupan. Orang-orang yang secara finansial. Tetapi kemudian kita kaget-kaget. Dulu korupsi itu hanya puluhan juta. Kemudian sekarang aneh-aneh. Kenapa? Karena tidak mencukupkan diri. Suatu ketika datang orang-orang profesional, tentara-tentara yang digaji negara berjumpa dengan Yohanes Pembaptis ketika ia menyatakan sedang berkhotbah. Lalu orang-orang yang mewakili orang-orang profesional, orang-orang yang digaji ini datang dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes jawab apa? Cukupkan apa yang ada padamu. Jangan ambil lebih. Artinya ketika semua orang-orang profesional ini yang bekerja dan mencukupkan dan tidak mengambil lebih, aman-aman saja. Filipi 4 ayat 11-12 bilang begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau saya mungkin mencukupkan diri dalam segala keadaan karena kekurangan. Bisa toh? Bisa saja. Bisa orang puasa karena tidak ada makanan, begitu kan? Ya gitu. Kepuasan sejati bukan soal jumlah, tapi bagaimana hati ini menerima, bersyukur. Beberapa hari lalu juga saya nonton tentang video singkat orang Papua. Seorang bapak yang pernah berkunjung ke Jawa, dia pergi kalau tidak salah di pantai, apa itu yang ada andong itu, naik bendi itu apa di pantai. Mereka mau pergi ke sana tapi sebelumnya mereka naik mobil. Lalu kemudian sebelumnya naik mobil taksi online, lalu ada pemuda yang buru-buru menyerempet mobil itu, lalu bemper mobil itu kemudian terlepas. Lalu anak muda itu lari. Lalu orang Papua ini, bapak ini bilang begini, Mas kenapa tidak marah? Gini-gini, biar tidak apa-apa kok, begitu kan? Dalam hatinya dia bilang, kalau di Papua ini, bapak itu bilang gitu. Lalu kemudian mereka sampai di pantai, ada seorang bapak yang umur kurang lebih 83 tahun yang menyupir itu andong. Lalu cerita tentang rahasia bapak ini sampai dengan usia yang cukup tua itu masih bisa sehat dan mengemudikan andong itu untuk wisatawan di pantai. Lalu bapak itu menceritakan prinsip nerimo. Dalam bahasa kita Alkitab bilang bersyukur. Sampai dia kemudian mengerti, berarti bapak tadi itu kemudian menerima mobilnya diserempet lalu orang itu lari. Karena dalam rangka hal itu. Ya bukan berarti kalau ada pelanggaran hukum kita biarkan, tidak. Tetapi mencoba mensyukuri karena tidak mungkin juga bapak itu akan mengejar yang merusak begitu. Mungkin ada di sisi-sisi tertentu kemudian kita harus belajar menerima. Karena kadangkala kehilangan itu menjadi sakit sedemikian karena kita tidak mau lepas. Amin. Kenapa ketika kita dihinakan pribadi kita, nama baik kita lukanya dalam sekali. Karena kita tidak bisa lepas apa yang namanya harga diri. Begitu, oke. Kepuasan sejati bukan soal jumlah, tapi hati yang bersyukur. Tidak harus kaya. Perhatikan ya, tidak harus kaya. Tapi kaya perlu. Bapak Ibu mengerti? Toko-toko Alkitab banyak tuh. Karena dengan demikian Tuhan mau pakai kita. Doa Yabes itu bilang apa? Kiranya, apa itu? Bagaimana itu? Engkau memberkati aku dalam rangka supaya aku bisa menjadi berkat. Itu prinsipnya. Oh gitu kan? Memperluas daerah, memperbesar kapasitas hati untuk bisa lebih lagi. Ya memang tidak harus kaya.
untuk merasa cukup. Karena ada juga orang yang melimpah sedemikian secara finansialnya tetap tidak merasa cukup. Terbukti ketika rumahnya digerebek, minta ampun sampai jaksa yang menggerebek hampir pingsan. Saking box-box uang semua itu. Bapak Ibu nonton di TV itu. Sampai kepala kejaksaan dia mengumumkan waktu konferensi pers. Sampai anak-anak hampir pingsan. Saya pikir anak-anak hampir pingsan apa kan? Lalu saya mencari, ternyata maksudnya jaksa yang masuk ke rumah itu, mereka hampir pingsan ketika melihat di rumah itu. Uang di box-box itu. Padahal banyak, tapi tidak cukup. Karena itu 1 Timotius 6 ayat 6, dalam konteks iman Kristen kita. Cukup itu perlu. Supaya kemudian akhirnya ibadah kita akan mendatangkan keuntungan besar. Amin? Amin? Iya. Cukupkan diri, itu prinsip yang pertama. Slide berikutnya. Hidup ini penuh perubahan. Ya betul. Karena itu, kalau kecukupan itu disandarkan pada kondisi, wah repot. Karena keadaan yang berubah-ubah, lalu ketika kita cukup itu disandarkan kepada keadaan, maka akan berubah. Kadang berkelimpahan, kadang kekurangan, tetapi kita harus belajar untuk tetap bersyukur, itu yang penting. Kemudian kita perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Utang sering muncul karena mengejar keinginan bukan kebutuhan. Ingat tadi ayat 19 bacaan kita, Allah sanggup mencukupkan apa yang saudara dan saya perlukan, apa yang saudara dan saya butuhkan, bukan apa yang saudara dan saya inginkan. Sekali lagi masalah kebutuhan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tetapi ingat, bahkan sekiranya kita mampu pun, kita harus belajar juga untuk menjaga diri kita. Apalagi sekarang kan bahaya. Kalau ukur baju, saya ukur baju saya dengan ukuran bajunya Pak Agus. Repot itu. Minggu depan Pak Agus ganti handphone, saya ganti handphone juga. Sesuai kapasitasnya bisa, saya patah. Maka suatu kali di depan kantor Sinode kami duduk di tangga. Lalu orang lalu lalang nih. Biasa kalau orang pejabat daerah itu kan kalau pergi kemana-mana cuek saja. Kita duduk di pinggir jalan makan, pokoknya cuek saja. Pokoknya menikmati kita duduk. Lalu saya lihat mobil di sana. Saya bilang, wih kerennya itu mobil. Ada harimau lompatnya di depan. Lalu kemudian ada satu bapak berdiri di belakang. Tahu harganya itu yang lompat itu berapa? Pokoknya mahal lah, berapa juta itu menjadi sasaran pencurian. Itu ternyata itu yang namanya mobil Jaguar. Ada harimau lompatnya begitu depan. Lalu teman bilang begini, kalau di daerah itu kerennya itu bisa jadi berapa gereja. Biasalah orang daerah biasa begitu kan. Wah keren juga kalau kita pakai deh. Lalu saya bilang begini, mari kita baku tukar. Mereka pergi di daerah, kita pergi ke kota. Kira-kira mereka bagaimana? Lalu teman ini bilang begini, stres mereka kalau dia pergi di kampung. Bayangkan dia bawa mobilnya itu jalannya Jaguar di mobil yang pokoknya kondisi kampung toh. Lalu saya bilang begini, lalu kalau kita yang dibawa di kota, dia pikir, stres juga sih, dia bilang. Karena terbukti waktu kami diinapkan di Taman Mini Indonesia, kami mau pergi ibadah di Tanjung Priuk, minta ampun jauhnya. Sementara kalau di daerah 15 menit dari rumah, 15 menit ukur sudah ada dalam gereja. Begitu, maka harus bersyukur. Amin. Karena kita tahu di mana saja tempatkan kita, di situ Tuhan berkarya. Belajar kita harus membedakan ini yang kita butuh atau keinginan. Dan bicara kebutuhan masing-masing orang berbeda toh. Iya berbeda toh? Berbeda. Jadi jangan juga diukur begitu. Kalau dia bisa makan standar saya Indomie goreng, baru dia ramen. Apa ramen? Ramen. Ya itu. Tapi sekali lagi perlu juga bijaksana di sana. Karena ada buah yang ke-9. Kuasailah dirimu dalam segala hal.
Bahkan sekiranya di atas meja segala makanan tersaji. Firman Tuhan bilang begini, taruh pisau di leher, pakai pisau sebagai remnya. Maka satu kali ketika di mall, mall Trans Mall, banyak mainan gitu. Kita diundang ada pendeta, saya dengan pendeta Yosua, lalu ada jemaatnya yang pindah di Jakarta, lalu cukup berhasil di sana mengundang untuk pergi. Dan waktu itu filmnya Mission Impossible, wah mantap ini. Orang nonton, baru nonton di bioskop kali-kali satu. Sampai dia tertawa, saya bilang, wah bioskop kali-kali satu 21 maksudnya. Sehingga istilah itu menjadi top sekarang. Kalau saya pergi ke Kendari, jarang kita pergi kali-kali satu ini. Akhirnya biasa kita pergi. Tapi ada teman pendeta yang tidak suka nonton. Satu kali kita nonton film setan-setan. Mereka berdua nonton. Lalu dia keluar, dia bilang ini film tidak membangun. Kami nonton film, tapi sebelum nonton film beli es krim, makan. Pokoknya inilah. Lalu setelah nonton, kita mau makan. Lalu kemudian kita jalan di mall yang besar itu dengan jejeran food court-nya, masakan Korea, Jepang dan semua. Lalu kita jalan. Wah, saya mulai berpikir, ini bakalan kita pergi makan ke sana nih. Lalu saya minta Pak Yosua, Pak, boleh kasih tahu jemaatnya Bapak, bilang saya tidak biasa makan begitu. Karena saya sudah pernah makan di Jogja begitu kan, tidak ini. Lalu Bapak ini bilang, oh jadi bagaimana? Saya bilang kita cari saja di luar, bisa? Oke. Pas kami keluar lewat jalan sana, berjejer warung tenda. Saya bilang itu sudah cocok sudah itu. Sari laut. Kami makan, Bapak Ibu saya makan sambil angkat kaki di situ. Tapi setelah pulang, disalami, lalu diberi amplop. Bapak itu bilang begini, Pak Dhani tidak bisa makan yang begitu, tapi saya gantikan saja katanya anggaran. Maksudnya yang makannya saya dulu. Sampai dibayarkan taksi pulang, lalu di mobil, ya namanya penasaran lah. Lalu saya robek amplopnya, baru saya pegang, saya tanya Pak Yosua, Bapak berapa? Dia bilang jangan mau tahu, pasti lebih besar dari kau, saya jemaatnya soalnya. Dan besok kami kemudian diundang lagi cari masakan Manado yang khusus, ada ikan dan sebagainya. Wah itu sudah cocok sudah. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, dalam hal kebutuhan juga kita tidak bisa mengukur satu terhadap yang lain, ada beda-beda begitu. Ya, tapi sekali lagi bahkan kalaupun kita mampu, kita harus belajar untuk mengatasi atau pengendalian diri. Jadi porsi harus. Ini juga yang saya ajar. Satu kali saya pergi khotbah di Kendari waktu Pak Pendeta Yamin perintisan, saya pendeta pembinanya. Waktu itu dia masih PDM. Dia membuat kebaktian di satu hotel. Dan kemudian ketika hari Minggu itu kami mau beribadah, dia teringat, aduh mimbar belum diambil. Karena beberapa hari yang lalu mimbarnya yang satu tiang itu mau dipotong. Jadi dibawalah di tukang kayu yang pasnya orang Toraja. Sama-sama kami orang Toraja. Persoalannya ini hari Minggu. Akhirnya saya bilang begini, Pak mari kita ambil. Di kota Kendari itu saya pikul mimbar dengan baju setelan dasi. Sementara jalan dia bilang, aduh Pak minta maaf. Bensinnya mau habis ini. Kita masuk antri, dia antri, saya berdiri di depan pintu keluar pompa bensin itu di depan mimbar sambil saya beginikan. Kemudian tiba Pak, saya panjang jalan dia minta maaf Pak, minta maaf saya tidak bisa. Saya bilang aman. Karena porsi saya. Tetapi jangan kau coba-coba dengan ketua BPD kau pikulkan mimbar seperti ini ya. Rekomendasi naik pendeta tidak bisa lama-lama. Sesuai porsi. Dan itu dia ingat sampai sekarang. Dan sesuai porsi ya. Sesuai porsi masing-masing. Oke. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, ya kita harus belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13 dibilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk hal itu kepada saya. Banyak orang berutang karena merasa tidak sanggup. Dan Bapak Ibu saya mau bilang juga, pada hakikatnya kita berutang itu
adalah kelemahan iman. Sekali lagi, harus dibedakan dengan yang tadi tuh, pinjaman produktif. Tapi bahkan untuk pinjaman produktif sekalipun harus ada hitung-hitungnya. Kita utang kadang-kala karena kita tidak percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Dan termasuk di dalamnya kita utang itu karena itu pernyataan secara hakikat kita sombong. Oh, saya sanggup bayar nanti. Sementara Rasul Yakobus bilang apa? Hidupmu itu seperti uap. Prinsip bahwa kita tidak bisa mengendalikan, tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di hari ke depan itu harus ada. Makanya kita harus belajar untuk selalu berkata, kalau Tuhan berkehendak. Begitu. Banyak orang sekali lagi, bisa jadi diri kita sendiri, bahkan saya yang bicara. Berutang karena merasa tidak sanggup. Tidak bisa secara sendiri. Kita rasa bahwa dengan kita berutang terselamatkan persoalan kita. Sementara Yeremia 17 ayat 7 bilang apa? Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan terberkati. Amin. Karena itu bahkan kalau mau meminjam sekali, kalau perlu berdoa dulu. Amin. Iya. Andalkan Kristus, slide berikutnya. Andalkan Kristus yang memberi kekuatan untuk hidup bijak dan hemat. Kristus bukan hanya kekuatan di dalam pelayanan, tapi juga untuk keputusan-keputusan yang berhubungan dengan finansial. Betul. Termasuk yang berusaha. Berdoalah. Bukan saya bilang tidak berdoa, berdoa. Dengan keadaan-keadaan sekarang ini, aneh-aneh itu, tanda kutip. Berdoa. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga, amin. Maka kita berdoa, yang berusaha, yang apa dan seterusnya. Belajar percaya bahwa Tuhan sanggup, cukupkan dengan caranya sendiri. Percaya Tuhan sanggup membuka pintu lain tanpa kita harus utang. Di Mazmur 37 ayat 25 situ bisa Bapak Ibu juga membandingkan tentang bagaimana Tuhan sanggup pelihara. Slide yang berikutnya, yang ketiga. Yang pertama cukupkan diri, yang kedua percayakan diri kepada Tuhan. Ini, kemudian menitipkan diri. Bagaimana maksudnya menitipkan diri ini? Begini, Filipi 4 ayat 14 bilang begini. Waktu ayat 13, Rasul Paulus bilang begini. Saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian ayat 14 lalu dia bilang begini. Namun baik juga itu bantuanmu. Nah, begitu. Oke? Karena Bapak Ibu, poin ketiga ini tidak bisa tidak ada karena kita mengandalkan Tuhan lalu kemudian hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Galatia pasal 6 ayat 2 bilang apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Sebab dengan demikian kalian itu menghidupi hukum Kristus. Begitu. Paulus tidak memanfaatkan, memang tidak memanfaatkan. Tapi dia bersyukur bahwa orang-orang Filipi sekalipun dia ada dalam pemenjaraan tetap mensupport dia. Mensupport misi penginjilan. Karena itu Bapak Ibu mari support misi penginjilan. Dengan apa? 3D. Doa, dana, dan daya. Doakan. Dan saya melihat betul beberapa saat yang lalu bahwa akhirnya upaya-upaya ini mundur satu langkah. Tetapi Tuhan bikin keajaiban sangat. Kalau Bapak Ibu mau lihat dengar detailnya nanti ketemu pribadi tuh ceritanya begitu. Sekali lagi Paulus tidak memanfaatkan tapi dia bersyukur bahwa orang-orang di Filipi mensupport ia yang sedang dalam pemenjaraan. Dan demikian juga kita. Syukur kepada Tuhan. Saya ada dalam keluarga gereja Bethel Indonesia. Yang terus satu dengan yang lainnya saling memperhatikan. Bukan hanya dalam keluarga ini. Tapi di luar juga. Betul. Maka saya sangat bersemangat
menyusah-nyusahkan diri saya. Bayangkan kalau datang Indomie misalkan, contoh kasus. Dibelahlah saya itu dosnya, lalu saya cari dos yang lain, saya tempeli, saya plester. Saya buat telurnya bagi dua untuk ini dan itu. Karena saya tahu, saya terlibat dalam hal itu. Saya juga sangat bersemangat, antusias. Ketika dipercayakan, Pak, boleh kita berdonasi, Bapak yang aturnya. Saya sangat bersuka cita. Bahkan kemarin sewaktu di dialog FKUB di kantor agama, lurahnya ada di belakang. Pas disebut nama kelurahannya saya balik, Bu, saya sangat bersuka cita. Karena hal ini Bapak Ibu. Ya mungkin juga masih ada keterbatasan. Tapi mari kita saling mendukung. Karena seperti itu Tuhan kehendaki. Termasuk bentuk-bentuk pelayanan lain. Terus terang setiap hari Minggu. Kalau ada sisa kue sekolah Minggu waktu Bu Gem simpankan. Pak ini saya makan dengan sukacita. Karena saya tahu itu pengorbanan. Begitu. Saya sangat bersukacita walaupun kadang-kala saya juga malas. Waktu diajak, Pak mari kita pergi. Ada yang ulang tahun mau dibawakan kuenya. Sangat terus terang. Dan Tuhan yang tahu tentang perkara ini. Karena saya suka untuk hal itu. Saya berusaha untuk melakukan apa yang saya katakan. Dan saya akan katakan apa yang saya juga sudah lakukan. Sekalipun kasihan, banyak juga kelemahannya. Banyak juga keterbatasannya. Tetapi percayalah, segala apa yang saudara perbuat tidak akan sia-sia bahkan untuk satu gelas air sekalipun. Amin. Saling mendoakan dan bertindak. Slide terakhir. Titipkan diri kita kepada pemeliharaan Allah. Bukan pada lembaga keuangan atau orang. Hidup bergantung pada kemurahan Tuhan, bukan cicilan dan pinjaman. Walaupun kita juga ada cicilan dan pinjaman. Sikap hati sebenarnya rumusnya di situ, sikap hati. Sama waktu kita sakit kita minum obat toh. Tidak salah toh. Tapi sikap hati waktu sakit. Obat dokter atau dokternya kah yang pertama kita ingat. Itu saja masalah sikap hati. Oh Tuhan Yesus. Oke, baru oh ini obat Dekolgen cocok untuk sakit kepala. Begitu. Tidak usah. Minum air putih juga ini sudah sembuh. Sikap hati saja. Seperti itu juga Rasul Paulus. Ya bawa jemaat di Filipi. Membantu dia. Tetapi sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Bahwa dia bersandar kepada Tuhan tidak berarti meniadakan bantuan dari jemaat di Filipi. Seperti itu kita. Tuhan menjanjikan pemeliharaan bagi mereka yang hidup. Memberi dan percaya. Fokus memberi. Bukan terus mencari pinjaman. Terakhir. Beberapa saat yang lalu. Setelah kebaktian MK3. Kami pergi makan. Lalu saya bicara dengan Nina. Nina. Tahu. Orang yang bermurah hati. Akan menerima kemurahan. Alangkah baiknya kalau kamu yang traktir makan saat ini. Karena dia baru dapat berkat. Oh sudah Bapak, sudah tadi saya traktir 150.000 keluar uangku saya waktu kami di mall main dan seterusnya. Oh saya bilang ya betul juga sih. Hanya menguji. Sekali lagi, yang bermurah hati akan menerima kemurahan. Bagaimana kita mengatasi kebiasaan berhutang? Sekali lagi, cukupkan diri. Percayakan diri kepada Tuhan, titipkan diri kepada Tuhan melalui orang. Tapi bukan orangnya yang kita andalkan. Amin. Karena Tuhan sanggup memakai orang sebagai kepanjangan tangan. Atau sebaliknya, Tuhan memakai saudara dan saya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Amin. Makanya tadi memulai itu, tadi saya sempat bicara dengan Ibu Mariance dan Ibu Mary sebagai seksi usaha dana Natal Badan Musyawarah Antar Gereja. Laporannya dibilang begini, hanya GBI yang aktif. Dalam hatiku siapa yang memberi
akan menerima. Siapa yang menabur pasti dia yang menuai. Amin. Walaupun secara kemarin saya bermain. Bulan 1 tidak ada cari dana di GBI. Karena GBI mau cari dana sebagai tuan rumah SMD. Untuk pertama kalinya diadakan di luar Kendari. Bermain. Percayalah. Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Waktu kita menyerahkan sepenuhnya pada dia. Amin. Amin. Iya. Saya persilakan para pelayan untuk maju ke depan, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, sekali lagi kita nyanyikan tadi. Kau Bapa yang apa? Yang mengasihiku. Dan salah satu bentuk dari kasih Allah bagi saudara dan saya, dipeliharakannya hidup kita baik secara jasmani dan terutama secara batin, secara rohani. Mari kita nyanyikan pujian itu tadi. Kau Bapa yang mengasihi aku. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sambil berupaya untuk mengerti setiap bait-bait, setiap kalimat dalam setiap baitnya. Dan sebagai bentuk deklarasi iman kita. Horia Rama Santa Takiapa, Ina Sakara Takiapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Tuhan, sanggupkan kami untuk perkara ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Yang mengasihiku, Ya, bahwa faktanya tidak ada seorang pun daripada kita kebal terhadap kekhawatiran. Tetapi biarlah sebagaimana pujian ini yang menyatakan bahwa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Karena kerajaannya adalah bagian kita. Kerajaan Allah yang bicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah yang bicara tentang damai sejahtera dan sukacita. Itu menjadi bagian saudara dan saya. Dan setiap janjinya adalah ya dan amin bagi saudara dan saya. Haus dan lapar akan Engkau. Mari dengan iman katakan, Kaulah segalanya.
Kami sanggup melakukan Amin. perkara Amin. ini. Urapi kami. Ya. Persoalan tantangan hari-hari ke depan besar. Tapi kami menyembah Allah yang maha besar. Amin. Tuhan tolong kami. Ya Tuhan. Sanggupkan kami. Amin. Darah Yesus berkuasa. Amin. Roh Kudus terjemahkan Ya Tuhan. apa yang kami pelajari saat ini lebih lagi. Pengertian-pengertian kebenaran firman-Mu. Waktu kami kembali ke rumah, kembali kami mencoba merenungkannya, menggali kebenaran firman, supaya kami kuat dan kami alami sungguh bahwa kuasa-Mu itu tak terbatas. Bahwa setiap daripada kami yang hadir hari ini, bahkan yang tidak sempat hadir, tidak ada barang sesuatu apapun yang Tuhan tidak tahu. Ya. Tuhan tahu apa yang kami gumulkan. Tuhan tahu apa yang kami sedang harapkan. Tuhan mengerti. Lihatlah. Ini kami Tuhan. Bapa, Ya Tuhan. ini kami anak-anak. Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Lihatlah kami umat-Mu. Ya Tuhan. Kora sangkara takia para rabas. Kami butuh bertobat. Syakara patakara rabas. Kami butuh belas kasihan. Kami sanggup karena Tuhan sertai perjalanan ini. Amin. Karena itu kami terus meminta. Karena demikianlah Engkau berkehendak. Agar setiap kami meminta kepadamu dengan percaya. Dan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Aku menumpangkan tangan atas umat-Mu. Ya Tuhan. Rasakan. Ya kami butuh Tuhan. Rasan tataka para. Lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Engkau berkarya. Ajari kami prinsip kerinduan, haus dan lapar. Dan percaya akan kebenaran firman. Supaya kami mengalami sungguh kuasa aliran kehidupan. Roh Kudus berkarya. Hora basanta takara. Ya Ini kami Tuhan. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala rencana dan rancangan kami. Beri di hati kami bijaksana. Tuntun kami. Karena kami sadar sungguh. Kami terbatas. Hurialah masanta takara. Berkati umat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebagaimana kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa biarlah setiap orang yang sedang mengharapkan sesuatu mengharapkan di dalam sukacita. Setiap orang yang sedang ada di dalam pergumulan tetap bergumul di dalam kesabaran. Yang berdoa hendaklah tetap berdoa. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau nyawamu saja Engkau korbankan, darahmu Engkau tumpahkan, apatah lagi hal-hal yang lain Engkau beri bagi kami. Karena itu
Sanggupkan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan kekuatan daripadamu. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mader, Ibu Since. Saya persilakan. Semangat Mader. Kuat-kuat Mader. Shalom. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa di pagi hari ini. Bahkan Engkau sudah memperdengarkan suaramu bagi kami. Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kembalikan pewahyuan baru. Jadikan hamba-Mu sebagai seorang hamba yang benar-benar taat, setia, dan mau melakukan yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Engkau mengajarkan kami agar kami selalu mencukupkan dengan apa yang ada pada kami. Dan kami selalu menitipkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau, yang menjadi singer, leader, musik. Tuhan Engkau berkati, Engkau kembalikan Tuhan berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga semua yang ada pada pagi hari ini Engkau berkati kehidupan kami. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Engkau terima persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Engkau juga memberkati apa yang masih ada pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin dalam keadaan sakit. Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
dan melihat warta kepada multimedia, saya persilakan. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak terasa kita telah di minggu ketiga di bulan September ini. Masih dengan tema kita yaitu mengatasi kendala pribadi. Minggu ini kita belajar tentang mengatasi kebiasaan berhutang. Zaman sekarang hidup serba instan dan kebutuhan semakin meningkat sehingga membuat orang terjebak dalam kebiasaan berhutang. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus tetap bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan titipkan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Bersama saya Jennifer akan menyampaikan informasi kegiatan sepekan. Inilah Battle News. Doa PI Misi, Majelis dan Tim Profetik pada hari Selasa 23 September 2025 pukul 7 malam di Rumah Doa dengan WL Bapak Ronald Metungku, musik Bapak Benes Moisu. Ibadah WBI pada hari Rabu 24 September 2025, Tuan Rumah Ibu Mariance, alamat Berasa Tongkah, WL Ibu Mary Korengkeng, musik Ibu Rika Kategu, firman Ibu Lina Lesmana. Latihan ibadah raya dan ibadah minggu pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 7 malam di Rumah Doa. Doa malam akan diadakan pada hari Jumat 26 September 2025 WL oleh Ibu Desi Berhitu, singer Ibu Welmi Ningsi, Saudari Esra Munte, musik Bapak Beniham, Bapak Benes Moisu, Saudari Kinan, Saudara Jack Fight Hariman, firman oleh Ibu Mary Kurniawan, dan LCD oleh Saudara Yuka Unawekla. Ibadah Youth akan diadakan fellowship di Kota Mara pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 6 sore dengan sharing oleh Bapak Beniham. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Baubau. Ibadah Raya Minggu pada hari Minggu 28 September 2025 WL Ibu Lydia Moisu, singer Bapak Riki Tambunan, Saudari Widya Ningsi, musik Bapak Benes Moisu, Bapak Beniham, Bapak Stephen Wijaya, Saudara Jack Faith Hariman, LCD Saudara Yuka Unawekla, Aser Bapak Ibu Leonardo Limoa, Bapak Ibu Joni Wola, dan doa persembahan oleh Ibu Yongce Lomilia. Battle Kids setiap hari Minggu tanggal 28 September 2025 WL oleh Kakak Tessa, pendamping Kakak Mary, musik Bu Ovin, firman Tuhan kelas kecil Kakak Murti, firman Tuhan kelas besar Kakak Ovin, pendamping sekolah minggu Kakak Jen, Kakak Moren, dress code putih, kameramen Kakak Abi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Pada tanggal 22 September, Saudari Jessica Mangori dan adik Davin Liong. 25 September, adik Davin Unawekla. Dan tanggal 26 September, Bapak Susanto Chandra. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruruk. P4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian Battle News minggu ini, saya Jennifer mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya,
Puji Tuhan, sebelum pengumuman tambahan dari Bapak Gembala, mungkin ada yang baru pertama kali datang beribadah pagi hari ini, saya persilakan. Mungkin untuk maju ke depan, sekaligus mungkin bisa kesaksian waktunya Ibu Erni. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Bapak baru pertama kali ya? Oh ya, selamat datang ya Pak. Bapak bukan orang di luar tetapi kita satu dalam keluarga Tuhan. Ya, mungkin ada lagi yang bagian belakang di sampingnya Bapak Stephen. Oh iya. Ya puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dengan tambahan, saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Boleh bersyukur juga kita kedatangan hambanya dari Bali, suami istri, khususnya Bapak, untuk pertama kali bersama-sama beribadah. Iya. Tidak ada barang sesuatu hal apapun yang kebetulan di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa orang tidak bisa berkuasa atas langkah kakinya. Jadi semua Tuhan. Iya. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya ingin menyampaikan pengumuman tambahan bahwa sesudah ibadah nanti siang saya akan berangkat ke Kendari lagi. Ini sudah untuk menghadiri rapat kerja daerah besok seharian, rapat kerja daerah 1 BPD GBI Sulawesi Tenggara. 2 minggu lalu ikut fellowship di Konawe, sebentar akan berangkat lagi. Ini jarum super ini bisa, ini jarang di rumah suka pergi. Sekali lagi selalu saya mengharapkan Bapak Ibu mendoakan supaya tetap dalam kondisi keadaan sehat secara fisik dan yang terutama sebenarnya secara batin. Karena itu biasa mempengaruhi juga, khususnya apalagi kalau di Rakerda berjumpa dengan sesama hamba Tuhan, biar kalau fit tubuh, batin, sehingga kalaupun mungkin kalau di rapat kerja atau di rapat-rapat di sidang-sidang ada sesuatu hal yang sedikit tensi-tensi begitu, kita tetap ada dalam pengendalian diri, begitu. Jangan sampai kita angkat kursi toh, tapi tidak juga dijauhkan. Itu di tempat lain itu. Ya. Ya itu sesudah ibadah. Berikutnya Bapak Ibu khususnya WBI, ya tentu juga Bapak-Bapak. Seperti yang saya katakan beberapa saat lagi kita akan masuk bulan 10. Bulan 10, di bulan 10 itu ada ulang tahun kota dan sekaligus juga bulan 10 ya, ulang tahun kota ya. Dan ulang tahun GBI, Sinode GBI tanggal 6 Oktober. Tanggal 5 ulang tahun ABRI TNI. Ya, khususnya untuk kegiatan ulang tahun kota dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun kota dan tentunya hari ulang tahun Sinode GBI. Kita akan mengadakan kegiatan bakti sosial diakonia. Mestinya yang barusan waktu 17 Agustus biasa kan kita mengadakan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Tapi kemudian kita karena keadaan yang barusan akhirnya kita mundur ke bulan 10. Tapi kemudian juga menurut dari informasi Ibu Vivi di bulan 10 itu tidak ada tanggal merah yang bisa kita selenggarakan bakti sosial diakonia kita dalam bentuk pemeriksaan kesehatan. Maka kepada anggota WBI dan juga jemaat, mari pikirkan kegiatan apa yang bisa kita kerjakan dalam bentuk aksi sosial ini supaya berdampak. Baik khususnya di tetangga kita, keberadaan kita. Satu usulan bahwa dalam rangka ulang tahun kota itu, ini usulan nanti dipertimbangkan juga kepada anggota WBI dan bagian misi. Salah satu bentuknya adalah menyiapkan sarapan pagi untuk seluruh anggota pemadam kebakaran. Begitu. Itu baru usulan. Yang lalu pernah WBI adakan, tapi bukan dalam rangka ulang tahun kota kalau tidak salah atau pemuda ya. Jadi karena kita tahu bahwa dinas kalau pemadam kebakaran masuk apa ya? Pertamanan kalau Iya ya? Iya.
Jadi bagian syukur kita atas ulang tahun kota ini, kita akan apa itu? Wujud nyatakan kita bikin aksi sosial untuk petugas damkar. Itu usulan baru satu. Mungkin ada usulan yang lain, begitu. Mungkin ada usulan lain yang bisa kita kerjakan, lalu kita kerjakan. Nanti saya berharap dalam pertemuan-pertemuan di WBI atau ada usulan-usulan lain yang jelas berdampak. Temanya mensyukuri ulang tahun kota kita dan juga mensyukuri gereja Bethel Indonesia yang berulang tahun di bulan Oktober. Karena itu saya berharap kita memikirkan hal itu. Tentunya yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai Bapak Ibu kasih masuk usulan, Pak bagaimana kalau kita bikin jalan-jalan gratis ke Makassar untuk tetangga kita. Wah itu repot itu. Repot. Ya seperti itu. Ya demikian pengumuman tambahan. Kemudian oh ya maaf. Minta maaf ya. Hampir lupa. Jadi Badan Musyawarah Antar Gereja untuk kedua kalinya mengadakan aksi pencarian dana. Jadi yang sudah pesan nanti boleh silakan menghubungi Ibu Mary dan Ibu Mariance. Tuhan Yesus memberkati partisipasi Bapak Ibu. Ya, itu saja pengumuman tambahan. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna. Engkau Immanuel atas hidup kami, dan Engkau mengerjakan perkara-perkara dalam kehidupan kami setahap demi setahap. Sebab Engkau Ebenezer. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Di penghujung ibadah kami mendeklarasikan bahwa Engkau Allah Immanuel lewat nyanyian kami. Allah yang menyertai kami. Dan sesuai dengan janji-Mu, apa yang kami deklarasikan di hadapan-Mu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Dan sanggupkan kami juga untuk disertai oleh-Mu. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah. Kami berhimpun satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk yang tidak sempat hadir beribadah, yang sakit Tuhan jamah. Khususnya sekali lagi juga terus dalam kebersamaan kami memberdoa bagi anak kekasih yoga. Tuhan berkati jamah tubuhnya dan segala rencana untuk dibawa ke bau-bau untuk mendapat perawatan lebih lagi. Juga Tuhan memberkati rencana ini. Kami percaya Engkau Yahweh Rafa, Allah yang menyembuhkan, tabib di atas segala tabib. Bagi mereka yang sedang berpergian, Tuhan sertai supaya dalam perjalanan boleh mengalami senantiasa perlindungan Tuhan. Yang acuh tak acuh terhadap ibadah, Tuhan yang menjamah hati supaya senantiasa sebagaimana kebenaran firman-Mu menyatakan bahwa di penghujung hari-hari kedatangan-Mu ini hendaklah setiap kami untuk selalu memiliki jiwa, spirit, roh yang rindu untuk persekutuan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan rencana pemberkatan anak kekasih Kristo berhitu pada hari Selasa di Raha. Berkati, sertai semua apa yang sudah direncanakan.
Kami berdoa untuk suami istri Bapak Kundrat Berhitu dan Ibu Margareta. Tuhan berkati mereka senantiasa, biar mereka juga tetap ada dalam kuat kuasa Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami berdoa bagi yang berulang tahun pada tanggal 22 nanti, Saudari Jessica Mangori dan adik kekasih Davin Liong. Demikian juga pada tanggal 25 anak kekasih Davin Unak Wekla dan Bapak Susanto Chandra pada tanggal 26. Firman-Mu menyatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanan setiap daripada yang berulang tahun, dan di tangan kiri kekayaan dan kehormatan karena Tuhan. Karena itu kami menyerahkan saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Tuhan sertakan berkat yang terbaik seiring dengan bertambah usia. Kami yang datang beribadah, Tuhan berkati dengan berkat bagi orang beribadah. Kami yang datang beribadah yang akan kembali ke rumah kami, berkati sebagai orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik melalui tindakan perbuatan dan tutur kata kami. Karena itu layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan bagi kami supaya kami boleh menerima berkat itu. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali dalam hidupnya memberitakan kabar baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan. Ingatlah senantiasa Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahteranya dicurahkan atasmu, atas kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kasih karunia damai sejahteranya dimampukan kita untuk senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Dia Sang Pemelihara hidup kita. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Salam sehat. Tes.